Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya bahas bagaimana membuat algoritma untuk mendeteksi sebuah angka itu termasuk bilangan prima atau bukan. Oke, yang pertama kita gunakan description notasi. Jadi notasi untuk menulis algoritma yaitu salah satunya adalah deskripsi notasi. Oke, kita gunakan Microsoft Word kali ini. Jadi untuk mengetahui dia prima atau bukan, kita harus tahu definisinya dulu. Pertama kita harus bisa mendefinisikan bilangan prima itu bilangan bulat positif yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Ingat, itu kuncinya hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, ketika kita mendeklarasikan variabel, kita butuh angka. Angka itu yang kita gunakan nanti untuk yang dicek. Kemudian pembagi dan faktor. Karena kita akan mengetahui faktornya dari angka tersebut ada berapa. Kalau hanya 2, ya berarti dia akan prima. Kalau tidak, dia bukan prima. Ingat, hanya 2. Hanya 2. Kalau 1 gimana? Bukan prima berarti. Kalau faktornya cuma 1, bukan prima. Kalau dia hanya 2 faktor, itu kuncinya. Oke. Pertama, kita harus set faktor itu sama dengan 0. Ya, kita mulai variabel faktor, itu kita isi nilainya 0. Ini pertama kali yang harus kita lakukan, kita harus set faktor itu nilainya 0. Agak padat ini. Nah, setelah itu kita masukkan sembarang angka yang akan kita cek. Oke, setelah kita masukkan sembarang angka, kita harus cek apakah angka tersebut lebih besar dari 0. Oke, karena kalau dia lebih besar dari 0, kemungkinan prima. Jika iya, ke langkah selanjutnya. Dalam hal ini langkah 3. Langkah 4 berarti. Langkah 4. Jika tidak, kita langsung putuskan saja, berarti bukan bilangan prima. Otomatis ya, dengan bilangan prima. Oke, langkah 4 seperti apa? Ya, kita akan membagi angka itu. Jadi angka yang kita tulis tadi akan kita bagi dengan 1, kita bagi dengan 2, sampai dibagi dengan angka tersebut. Nah, ini akan terjadi perulangan. Ya berarti kan selama pembagi, ya nanti yang kita gunakan untuk membagi namanya kan pembagi, itu bernilai 1. Jadi dia masih dalam ring ini, 1 sampai pembagi itu sama dengan angka. Jadi selama pembagi itu 1 sampai dengan angka, lakukan langkah selanjutnya. Apa? Selanjutnya cek atau bagi. Jadi langkahnya adalah bagi angka dengan pembagi. Lihat atau apakah sisanya sama dengan 0. Oke.
jika ia ke angka 6. Jika tidak, tambah pembagi tambah 1, terus balik ke angka 4. Oke, angka 6. Apa yang terjadi di angka 6? Ya, faktor. Jadi tambahkan 1. Faktor, nilainya faktor, tambahkan 1. Berarti kita ketemu salah satu faktornya karena dibagi sama dengan 0. Jadi faktornya ditambah 1. Setelah itu tambah pembagi dengan 1, terus balik ke angka 4. Oke. Nah, ini kan lama-kelamaan pembagi nanti nilainya akan di atas angka, baru dia akan keluar ke angka 7. Jadi selama ini kan ke langkah selanjutnya yaitu 5 sampai 6. 5 dan 6 akan melakukan itu. Lakukan langkah 5 dan 6. Nah, kalau sudah di atas, pembagi ini sudah lebih besar angka, jadi kan sampai pembagi sama dengan angka. Kalau sama dengan angka masih dilakukan langkah 5 dan 6, kalau sudah berarti lakukan next step, langkah selanjutnya, yaitu langkah 7. Langkah 7 apa? Yaitu cek. Cek apakah faktor sama dengan 2. Ingat, bilangan prima itu jika faktornya 2. Hanya 2 kan, jadi apakah faktor sama dengan 2? Jika iya, ini bilangan prima. Pasti bilangan prima. Jika tidak, pasti bukan bilangan prima. Oke. Nah, itu langkahnya untuk mengecek sebuah angka itu termasuk bilangan prima atau bukan. Oke. Nah, setelah kita tuliskan dalam description notasi ini, notasi penulisan ringan dengan deskripsi, kita sekarang coba menuliskannya dengan bentuk flowchart, menggambarkannya dalam bentuk flowchart. Oke, kita gunakan aplikasi yang namanya logarithm. Kita gunakan aplikasi yang namanya logarithm. Oke, itu kelihatan. Nanti supaya kita tidak ngarang. Oke, apa yang dilakukan pertama kita deklarasi. Di situ kita deklarasi. Apa saja yang perlu dideklarasikan, yaitu angka, pembagi, faktor. Kita menggunakan tipe data integer. Oke. Setelah itu kita definisikan faktor, kita set nilainya ya.
Nah, setelah itu kita buat output untuk memerintahkan user itu masukkan sembarang angka. Nah, tentunya terus kita inputkan. Ya, apa variabel untuk menyimpan yang mau kita masukkan tadi kan kita simpan di angka. Oke. Langkah selanjutnya apa? Cek angka tersebut lebih besar dari 0 atau tidak. Nah, kan if apakah angka lebih besar dari 0. Oke. Jika iya, dia ada kemungkinan prima. Nah, jika iya kan ada kemungkinan prima. Ngapain tadi langkah selanjutnya kalau kita lihat, dan jika iya ada kemungkinan prima, yaitu nanti kita melakukan looping. Ini menggunakan for. Nah, kelihatan dari sini. Jadi selama nanti pembaginya itu 1 sampai pembaginya angka, lah ini kan akan muter terus. Nah, ini mesti menggunakan for. Pasti itu loopingnya menggunakan for. Jadi for apa? Nah, variabelnya tadi kita cek kan pembagi. Jadi nanti untuk membagi nilainya 1 sampai dia selesainya angka, nah ini enaknya kalau kita menggunakan for, nah dia akan otomatis ditambah 1 tanpa ada proses nanti ada penambahan 1. Nah, oke. Apa yang terjadi kalau angkanya lebih besar 0, ada kemungkinan prima, kalau tidak false, berarti bukan bilangan prima. Oke. Kalau prima, nah ini kita cek tadi apa? Selama itu kita cek apakah kalau dibagi sisanya 0. Nah, ini kuncinya. Nah, jadi kita melakukan percabangan angka di modulo dengan pembagi hasilnya 0, jadi sisa hasil bagi. Nah, modulo itu sisa hasil bagi, apakah angka pembagi itu sama dengan 0, gitu. Nah, kalau iya berarti pembagi tersebut salah satu faktor dari angka. Oleh sebab itu, faktornya ditambah 1. Nah, nilai faktornya ditambah 1. Jika tidak, dia akan balik. Nah, ini nanti kan lama-kelamaan pembagi akan lebih besar dari angka. Otomatis itu kan, ini kan akan tambah 1, tambah 1. Nah, kalau kondisi itu sudah terpenuhi, apa yang dilakukan? Nah, kita cek apakah faktor itu nilainya 2. Nah, karena kan prima itu kalau faktornya bernilai 2, tidak lebih, tidak kurang. Jadi bernilai 2. Nah, itu pasti bilangan prima. Nah, selain itu, ya outputnya bukan bilangan prima. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa tes juga, kita jalankan, kita masukkan angka 1, 1 itu bukan prima, apakah benar? Nah, 1 itu bukan bilangan prima. Nah, kita masukkan angka 0, kita cek 0 itu, bukan bilangan prima. Kalau kita masukkan angka 2, kita cek, oh ternyata bilangan prima. Nah, kita cek angka 3, apakah prima? Oh ya, ternyata bilangan prima. Nah, 9 bukan bilangan prima. Oke, supaya
mungkin lebih jelas, kita bisa menambahkan kalimatnya. Ya, benar nggak? Bilangan prima kan karena faktornya hanya 2 lah, itu kita masukkan. Jadi, kita bisa cek, nanti kita tambahkan kalimat. Kita bisa tambahkan kalimat, jadi angka. Nah, ini kan kita bisa gabung. Angka yang kita masukkan bukan bilangan prima karena memiliki faktornya kita tampilkan juga. Di sini kan bilangan prima. Nah, ini supaya kita bisa clear. Misalnya 1. Nah, kita cek. Kenapa 1 tadi bukan bilangan prima? Nah, 1 bukan bilangan prima karena memiliki 1 faktor. Nah, oke, kurang lengkap kalimatnya supaya enak. 1 apa gitu ya. Nah, memiliki 1 faktor. Oke, kita save dulu. Oke. Nah, kita tunggu prosesnya. Oke, kita eksekusi. Kita tes 9 misalnya. Masukkan angka 9. Nah, 9 itu bukan bilangan prima kalau memiliki 3 faktor. Oke. Angka terserah, misalnya 23. 23 itu prima karena memiliki 2 faktor. Kok yakin faktornya berapa saja? Oke, nanti akan saya jelaskan. Untuk ini dulu. Nah, ini kan. Nah, kalau kita sudah bisa membuat flowchart seperti ini, nah ini menerjemahkan ke bahasa pemrograman sangat mudah. Kenapa? Ini semua sudah menggunakan mendekati bahasa pemrograman sebenarnya. Nah, seperti ini. Nah, kita mendefinisikan faktor nilainya 0. Terus ini kita menampilkan perintah. Terus kita menerima angka, kan kayak gitu kan, menerima inputan. Nah, terus seperti apa? Lah, ini kalau kita cek, misalnya menggunakan pseudocode. Nah, ini dalam penulisannya dalam pseudocode, dimulai deklarasi, terus faktor dikasih nilai, terus outputan tadi. Nah, ini kan ini mendekati bahasa pemrograman. Walaupun flowchart-nya tadi sebenarnya juga sudah mendekati bahasa pemrograman. Nah, ini kita bisa cek kalau menggunakan salah satu bahasa pemrograman, ya. Kita menggunakan Python misalnya. Nah, ini coba dilihat. Nah, ketika kita menggunakan Python, kita cek dengan flowchart-nya sama. Nih, yang membedakan kalau Python kita nggak perlu deklarasi. Nah, tapi kita mulai dari sini. Oh, kita kasih faktor nilainya 0. Terus apa? Ini sintaknya untuk mengeluarkan di Python adalah print. Print, masukkan angka sembarang. Nah, terus angka integer.
Nah, ini kalau kita perhatikan secara sama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu ya. Nah, memperhatikan ini, nah, faktor. Nah, di sini, apakah angka lebih besar 0? Jika iya, lakukan langkah berikutnya. Langkah berikutnya apa? Nah, kita bisa lihat di sini, terjadi looping menggunakan for. Ini kan, for membagi in ring tadi kan 1, itu sampai angka kan, 1 sampai angka kan, kayak gitu kan. Nah, dia nanti ditambah 1, pembaginya otomatis akan ditambah 1, itu sintak dari for ketika menggunakan Python. Else, kita lihat di sini else-nya. Nah, jika dia tidak lebih besar 0, else print bukan bilangan prima. Oke. Nah, ketika dia di dalam looping, apa yang dilakukan? Nih, kita lihat sisa hasil baginya antara angka dengan pembagi. Jika sama dengan 0, maka faktor nilainya ditambah 1. Nah, jika tidak, dia akan langsung balik ke looping. Sampai akhirnya looping ini terpenuhi, yaitu angka pembagi sudah sama dengan lebih besar dari angka kan, kayak gitu. Lalu masih sama dengan angka, dia masih melakukan proses. Ketika ditambah 1 lagi, dia akan lebih besar dari angka. Maka setelah proses loopingnya selesai, apa yang dilakukan? Nah, ini cek apakah faktor sama dengan 2. Kalau iya, berarti dia bilangan prima. Kalau bukan, kalau tidak sama dengan 2, ya, lebih kecil atau lebih besar, berarti bukan bilangan prima. Ini sudah mendekati bahasa pemrograman ketika kita bisa menuliskan flowchart seperti ini. Oke. Seperti yang saya katakan tadi, kok tahu Pak, tadi faktornya 2, faktornya 3, ada lebih dari 3 faktor, dan seterusnya. Nah, itu kita bisa modifikasi. Nah, ya, itu otomatis kita akan menambahkan list atau array di sana. Oke. Nah, supaya tidak terlalu lama, tadi sudah saya siapkan. Nah, nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, tapi saya akan menampilkan dulu. Oke, jadi misalnya seperti tadi ya, kita masukkan aja angka 97 misalnya. Kita deteksi. Oh, 97 itu ternyata bilangan prima karena faktornya cuma 2, 1 sama 97. Nah, coba kalau 99. Ternyata 99 itu bukan bilangan prima karena memiliki 6 faktor, yaitu 1, 3, 9, 11. Oke. Nah, 1 tadi. Nah, 1 itu bukan bilangan, memiliki 1 faktor, yaitu 1 itu sendiri. Nah, kalau kita ingin memodifikasi seperti ini, mau tidak mau kita akan memanfaatkan array, yaitu sama ininya, prosesnya sama, cuman ada proses kita memasukkan pembagi tadi, yang digunakan untuk membagi tadi, kita masukkan ke array. Setelah itu ada faktor untuk menampilkan ke array tersebut. Nah, saya tidak jelaskan di pertemuan kali ini atau di pembahasan kali ini karena kita belum sampai ke array. Nanti saya akan jelaskan setelah sampai ke array. Sama ini juga kalau kita cek bisa digunakan. Oke. Beberapa ada apa namanya? Beberapa yang sering salah dalam menulis, bukan salah ya, atau lebih tepatnya itu kurang tepat dalam menuliskan flowchart.
kita meremehkan biasanya ya, outputnya kita mau menampilkan bilangan, padahal kalau bilangan itu kita simpan ke array itu ada caranya untuk menampilkan, yaitu kita harus menampilkan satu persatu isi array tersebut. Tapi biasanya kebanyakan ketika menuliskan algoritma, kita langsung potong kompas. Nah, kita tulis langsung di sini, ya udah maksudnya kita tampilkan itu bilangan. Nah, misalnya gini, bilangan. Ini syntax error. Nah, kan syntax error. Oh iya Pak, karena ini mau kita kasih apa? Bilangan ke apa? Katakan, oh tadi sudah I, oke lah, bilangan I misalnya. Nah, ini kalau kita eksekusi, yang tampil adalah ketika nilai I-nya sekarang berapa. Kalau nilai I-nya 0 ya hanya satu saja yang ditampilkan, yaitu bilangan pada indeks ke 0. Dia nggak bisa menampilkan pada semua indeks. Nah, coba ya kita cek. Nah, itu tadi di prima, misalnya angka 7 itu kan harusnya prima. Nah, kan sintak error. Karena I tidak diinisialisasi. I ke berapa, indeks ke berapa, belum terjadi inisialisasi. Nah, di situ. Dan ini kalau kita lihat source code-nya, nah, makanya kenapa kalau kita harus terbiasa detail, ini kalau kita lihat source code, ada kesalahan di situ nih. Loh, print, bla 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 bla. Nah, source code dalam Python pun juga akan protes. Ini kalau dieksekusi source code-nya, dia juga akan protes karena I-nya kan tidak diinisialisasi, nilai I-nya berapa kan kayak gitu kan. Nah, ya paham ya. Jadi ketika kita menampil Pak, kalau kita langsung isi aja lah. Kalau isi ya berarti kan cuma misalnya langsung kita indeks ke 0 ya. Ini hanya indeks ke 0 saja yang akan ditampilkan. Nah, contoh ini. Ya, 7 bilangan prima kalian dua faktor yaitu cuma indeks ke 0 saja yang ditampilkan. Padahal kan kita ingin tahu faktornya dari 7 itu berapa saja. Nah, ini kalau kita tulis ini, kalau kita lihat source code-nya juga dia tidak akan error, tapi dia hanya akan bisa menampilkan dari indeks ke 0 saja. Tapi kalau kita mau menampilkan semua indeks yang ada di array tersebut, mau tidak mau kita harus melakukan mekanisme ini. Mau tidak mau. Oke. Nah, diterima saja karena array belum saya jelaskan, sehingga nanti di pertemuan selanjutnya saya akan kita lihat di pertemuan keberapa nanti ketika menjelaskan array seperti apa. Nah, ini baru aplikasi itu bisa berjalan dengan sesuai yang dengan kita inginkan. Nah, misalnya itu 7 itu bilangan prima karena memiliki dua faktor, 1 sama 7. Oke, paham? Saya rasa cukup penjelasan tentang bagaimana mendeteksi bilangan prima, dan itu adalah salah satu cara, karena ada banyak cara untuk ada beberapa cara untuk mendeteksi apakah angka tersebut prima atau bukan. Oke, saya akhiri sampai sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.